Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak ustazah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar subtema 3, yaitu tentang sumber-sumber energi alternatif. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan anak-anak ustazah setelah melihat video pembelajaran ini dapat memahami dan mengetahui sumber-sumber energi alternatif. Kemudian anak-anak ustazah dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan energi alternatif. Nah, sekarang simak video pembelajaran ini ya. Anak-anak ustazah, bagaimana ya jika energi yang kita gunakan seperti minyak bumi dan juga batu bara itu telah habis? Apakah ada solusi untuk menggantikan habisnya energi tersebut? Nah, kita di sini akan mempelajari tentang sumber energi alternatif. Nah, energi alternatif itu sendiri adalah energi yang berasal dari alam, dan sumber energi alternatif terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber energi kekal. Sumber energi yang dapat diperbaharui artinya sumber energi tersebut apabila habis maka dapat kita perbaharui dengan mengolahnya kembali. Sedangkan sumber energi kekal adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Lalu, apa saja sih sumber-sumber energi alternatif itu? Nah, yang pertama adalah matahari. Kemudian sumber energi alternatif yang kedua yaitu angin. Lalu yang ketiga adalah aliran air atau arus air. Yang keempat adalah panas bumi. Kemudian sumber energi alternatif yang kelima yaitu tumbuhan. Kemudian yang keenam sumber energi alternatif adalah limbah organik. Nah, ini adalah sumber-sumber energi yang dapat kita manfaatkan untuk menggantikan sumber energi seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya sangat terbatas sedangkan kebutuhan kita selalu meningkat. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang A adalah sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi utama yang ada di bumi. Dan sinar matahari ini juga merupakan sumber energi panas dan energi cahaya yang tidak pernah habis. Berarti sumber energi sinar matahari ini adalah sumber energi yang kekal. Lalu apa saja manfaatnya? Nah, sinar matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Kemudian oleh manusia dimanfaatkan untuk memanaskan air dengan alat panel surya. Panel surya ini dapat menyerap panas matahari bahkan saat cuaca dalam keadaan yang mendung. Lalu, bagaimana ya cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Caranya adalah, coba lihat gambar yang ustazah tunjukkan ini. Nah, ini adalah sel surya. Lihat tanda panahnya ya. Sel surya ini terbuat dari silikon yang tipis. Energi matahari yang dipancarkan ditangkap oleh sel surya dan dikumpulkan juga oleh sel surya. Nah, kemudian sel surya inilah yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Nah, tahukah anak ustazah di mana biasa kita menemukan panel surya ini? Nah, panel surya ini biasanya dipasang di atap-atap gedung. Nah, seperti gedung-gedung yang bertingkat tinggi dengan tujuan untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
Selain itu, bisa juga kita temukan di lampu lalu lintas atau lampu jalan. Nah, lampu tersebut menggunakan panel surya. Selanjutnya, sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang manfaat angin bagi kehidupan. Salah satunya adalah untuk menggerakkan perahu layar. Nah, angin ini juga dapat menggerakkan turbin. Angin dapat menggerakkan baling-baling yang ada pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau kita sebut dengan PLTB. Nah, di dalam turbin terdapat generator untuk membangkitkan listrik. Nah, ketika angin kencang, baling-baling turbin akan ikut berputar sehingga generator yang terhubung pun akan berputar dan menghasilkan listrik. Nah, turbin ini biasa terdapat di daerah yang berangin kencang seperti perbukitan. Selanjutnya, sumber energi alternatif yang ketiga adalah arus air atau aliran air. Nah, arus air ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik. Semakin cepat aliran air, maka semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah panas bumi. Nah, panas bumi ini adalah energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Anak-anak ustazah, pusat bumi kita ini terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas sehingga dapat menghasilkan energi panas bumi. Nah, energi ini menghasilkan uap air panas yang dapat menyembur ke udara. Dan uap air panas ini digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Lanjut, yang E adalah tumbuhan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Nah, tapi tidak semua tumbuhan ya. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar adalah tanaman jara, kelapa sawit, bunga matahari, kacang tanah, dan kedelai. Tumbuhan ini dapat menghasilkan minyak sehingga dapat dimanfaatkan untuk biodiesel pengganti dari bahan bakar solar. Kemudian ada tanaman singkong, jagung, sagu, dan juga tebu. Nah, tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol atau pengganti dari bahan bakar bensin. Yang terakhir atau yang F adalah limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari makhluk hidup seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga seperti sisa makanan. Nah, limbah organik ini dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar biogas. Bahan bakar biogas dapat digunakan untuk memasak. Dalam skala yang besar juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Anak ustazah, sumber energi alternatif itu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, lebih bersih dan tidak berpolusi. Nah, seperti bioetanol dan biodiesel. Nah, energi alternatif ini menghasilkan asap yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua adalah tidak akan pernah habis. Mengapa? Karena selalu tersedia bahan bakunya kapanpun kita butuh. Yang ketiga adalah lebih murah seperti matahari, angin, air dapat kita peroleh secara gratis. Kemudian selain ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya adalah peralatan teknologi panel surya memiliki harga yang mahal. Yang kedua, ketidaktahuan masyarakat cara mengolah sampah organik menjadi biogas. Dan yang ketiga, harus memodifikasi terlebih dahulu mesin kendaraan jika ingin menggunakan bioetanol sebagai pengganti dari bahan bakar bensin.
Nah, itu tadi materi pembelajaran kita tentang sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif ini ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan energi dengan sebaik mungkin dengan cara selalu berhemat energi. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.